Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Rian di pelajaran fisika, yaitu akan membahas mengenai gravitasi universal, tentunya di kelas 10 MIPA. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum gravitasi universal. Seorang ilmuwan bernama Newton mengusulkan tentang teori gravitasi universal. Teori gravitasi universal ini berlaku untuk semua benda di alam. Newton telah mengusulkan sebuah teori. Nah, teorinya salah satunya adalah hukum tarik-menarik gravitasi Newton. Dalam bidang fisika, berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. Dalam bidang fisika, tiap benda dengan massa M1 selalu mempunyai gaya tarik-menarik dengan benda lain dengan massa M2. Terlihat seperti pada gambar, yaitu di sini ada misalnya benda satu, ya, yang dinamai dengan, tentunya benda ini mempunyai massa. Kemudian ada M2. Nah, M2 ini adalah massa benda kedua. Ya, tentunya pada benda pertama dan benda kedua ini tentunya ada interaksi gaya. Nah, di sini ada gaya F1 dan ini benda pada gaya F2. Dan ini tentunya ada jarak antar bendanya, yaitu disebut dengan R atau jarak. Tadi ya, M itu massa, F gaya, R itu adalah jarak. Jadi semua benda di alam semesta melakukan gaya tarik-menarik. Besar gaya tersebut berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Nah, ini misalnya ada bumi, ya, ada bumi, dan ini ada bulan. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama kan, bulan akan mengelilingi bumi. Oke, kita coba bagaimana. Oke, seperti itu ya. Misalnya seperti itu, bulan mengelilingi bumi. Coba kita tambahkan gaya gravitasinya bagaimana arahnya. Nah, gaya gravitasinya seperti ada yang tanda panah biru ini adalah gaya gravitasi dari masing-masing benda. Yang ini adalah gaya gravitasi dari bumi, dan yang ini adalah gaya gravitasi pada bulan. Coba kita putar lagi. Nah, seperti itu gaya gravitasi antar benda. Oke. Misalnya kita berikan gambaran jalurnya seperti ini. Tuh, dia akan berevolusi seperti itu. Bulan ini kalau memutar sini berarti namanya sama saja dengan berevolusi, gitu ya. Oke. Misalnya kita kasih kecepatan linearnya arahnya seperti itu, lurus, ya, terus lurus ke depan, tidak mengikuti arah lingkarannya, tapi tetap lurus, seperti itu. Nah, ini misalnya interaksi antara bumi dengan bulan. Misalnya, nah ini ada bulan kecil banget, dan ini bumi, ini matahari. Ini tentunya ada interaksi antar benda. Ini tentunya ada interaksi antara bumi dengan bulan, dan ada interaksi antara bumi dengan matahari. Coba kita proyeksikan gimana ketika bumi itu berevolusi dengan matahari. Coba kita tampilkan. Nah, seperti itu. Seperti itu gambaran dari revolusi bumi dan revolusi bulan. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ini ada persamaan gaya tarik antar dua bendanya yang tadi yang sudah saya jelaskan. Persamaannya adalah F sama dengan G, ya, G besar, bukan G kecil. Berarti kalau G besar ini adalah konstanta gravitasi. Kalau G kecil kan berarti percepatan gravitasi. Terus ada M1 dikali M2. Ini tentunya massa benda 1 dikali massa benda yang kedua, dibagi R kuadrat atau kuadrat dari jarak antar benda. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya medan gravitasi. Ya, gaya gravitasi termasuk gaya non kontak.
yaitu gaya yang bekerja tanpa bersentuhan langsung dengan benda. Gaya gravitasi dapat bekerja pada suatu benda apabila benda tersebut berada dalam suatu medan gravitasi. Medan gravitasi itu adalah ruangan di sekitar benda bermassa yang masih memiliki nilai percepatan gravitasi. Akibatnya, benda lain yang berada di dalam ruangan ini masih mengalami gaya gravitasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi pada suatu planet. Ya, kuat medan gravitasi merupakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja tiap satuan massa. Dengan demikian, kuat medan gravitasi dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kuat medan gravitasi pada permukaan. Misalnya pada planet bumi ya. Misalnya ini kuat medan gravitasi pada permukaan bumi atau di tanah. Itu apabila terdapat suatu planet dengan massa M, ya, massa M dan jari-jari R, kuat medan gravitasi pada permukaan planet sebagai berikut. Nah, ini adalah G kecil. G kecil itu adalah percepatan gravitasi sama dengan G besar. G besar itu adalah konstanta gravitasi tadi yang sudah dijelaskan. F itu adalah gaya gravitasi dibagi M. M itu adalah massa planet. Tuh. Yang kedua, ini ada kuat medan gravitasi pada ketinggian H atau ketinggian tertentu di atas planet. Tuh, jadi kalau yang pertama tadi pada permukaan planet, yang kedua ini pada ketinggian tertentu. Jadi ada ketinggiannya. Ya, apabila suatu benda berada pada ketinggian H di atas permukaan planet, jarak benda terhadap pusat bumi sebesar R plus H. Tuh, dengan demikian kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi pada ketinggian H di atas permukaan planet sebagai berikut. Jadi ini G itu percepatan gravitasi sama dengan G besar itu konstanta gravitasi, M besar itu adalah massa, kemudian dibagi R kuadrat. Tentunya ada perbandingan percepatan gravitasi dua buah planet. Jadi misalnya ada dua buah planet gitu. Nah, ini kita bisa hitung dengan persamaan ini. Apabila terdapat planet A dan planet B, ini planet A dan planet B tentunya mempunyai massa sehingga di sini dinamakan dengan MA dan MB gitu, atau massa planet A dan massa planet B, serta memiliki jari-jari dari planet, yaitu jari-jari dari planet A dan jari-jari dari planet B. Perbandingan antara percepatan gravitasi planet A dan B sebagai berikut. Ini ada percepatan gravitasi pada planet A misalnya dibagi percepatan gravitasi pada planet B, sama dengan kita jabarkan kan tadi G atau percepatan gravitasi itu sama dengan G dikali M besar dibagi R atau jari-jari planet. Nah, ini tentunya sama sebenarnya, cuma yang ini adalah untuk planet A dan yang bawah itu untuk planet B.